Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas tentang point cusp on cycloid. Ya, ini tuh maknanya adalah titik balik ya, singular menuju singularity. Eh, nanti kita akan coba lihat maksudnya seperti apa ini. Oke, sebelumnya kita sudah mendapatkan ya, setiap saya kita mundur sedikit. Kita sudah membahas bahwa OP itu sama dengan OA ditambah AB ditambah BP. Maka dan masing-masing sudah kita dapatkan. OA adalah OP adalah OA tambah AB tambah BP. Berarti OP ini sama dengan untuk komponen X adalah A theta ditambah 0 ditambah min A sin theta. Nah, maka jadinya AP min A sin theta. Oke, itu untuk yang komponen X-nya, X theta-nya. Sedangkan Y theta-nya bagaimana? Ingat lagi bahwa OP sama dengan OA ditambah AB ditambah BP, maka komponen Y-nya itu adalah 0 ditambah A ditambah min A cos theta. Sehingga hasilnya apa? Hasilnya adalah A min A cos theta. Ini adalah komponen Y theta. Sehingga kita sudah dapat posisi vektor OP begitu ya. Ya, dan sebenarnya dengan pembahasan hari ini untuk menunjukkan bahwa kita bisa melakukan banyak hal menggunakan parametric equation. Contohnya tadi adalah bagaimana kita bisa menemukan titik ini, ya, titik cusp point di dalam sebuah cycloid. Ya, bagaimana apa yang terjadi di titik di near the bottom, ya, dekat dengan titik bawahnya. Coba kita lihat lagi gambarnya seperti apa. Ya, kalau kita ingat-ingat sebelumnya, nah di titik ini ya, ketika membentuk seperti ini kurva, oke, begitu. Nah, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Ya, apa yang terjadi di sini di titik ini? Apakah coba kita maju lagi. Apakah bentuknya seperti ini? Oke, atau misalnya bentuknya begini? Ataukah misalnya bentuknya seperti ini? Gitu. Dan seterusnya. What happens near the bottom? Kita ingin tahu bentuknya seperti apa. Sekarang kita coba ambil angka yang mudah dulu. Ya, take the length unit sama dengan radius. Jadi A-nya itu sama dengan 1. Maka kalau kita inputkan A-nya sama dengan 1, di sini A-nya 1, di sini 1, ini juga 1, sehingga persamaannya menjadi ini juga 1 ya. Theta min sin theta dan 1 min cos theta. Itu menjadi persamaan OP-nya. Itu untuk menunjukkan vektor OP-nya seperti apa. Oke, nah sehingga X theta menjadi sama dengan theta min sin theta, Y theta sama dengan 1 min cos theta. Dan kita tahu bahwa nanti bisa dipelajari lagi ya, bahwa salah satu aproksimasinya ketika theta sangat kecil, maka ya kenapa theta sangat kecil? Karena di titik tadi ya kan titik bentuknya begini ya. Nah, ini tuh kan theta-nya ini 0 begitu. Dan di sini tuh 360 derajat kan? 360 derajat atau 2 pi radian. Di titik ini sebenarnya seakan-akan seperti menuju 0 lagi begitu kan. Kalau kita ingat grafik sinus dan kosinus, nilainya itu siklik di titik ini akan menjadi 0 lagi. Oke, nah jadi ketika theta sangat kecil, maka nilai sin theta itu sama dengan theta. Ya, kalau kita ingat grafik sinus kan begini ya. Kalau sedangkan grafik kosinus seperti ini. Jadi ketika theta sangat kecil, maka nilainya akan mendekati 1. Tapi ketika theta sangat kecil untuk sinus, maka dia nilainya adalah mendekati theta. Oke. Tapi tidak terlalu jelas. Kenapa? Karena kalau kita inputkan ke sini, sin theta sama dengan theta, akhirnya theta kurang theta jadinya 0. 1 kurang cos theta, cos theta-nya nilainya 1, juga 1 kurang 1 jadi 0.
Jadi kita tidak akhirnya tidak bisa menjawab pertanyaan tadi. Sebenarnya bentuknya seperti apa di titik bawah ini. Nah, sekarang kita akan coba menunjukkan bahwa dengan parametric equation kita bisa mencari dan menemukan banyak hal. Oke. Nah, salah satunya adalah menggunakan Taylor approximation. Nah, ini mungkin sudah dibahas di kalkulus 1 dan kalkulus 2, kalkulus single variable, bahwa uh, untuk ketika t-nya kecil, ft itu sama dengan f0, tapi kalau misalnya masih belum jelas lagi, ditambah t dikali f aksen 0, ditambah t kuadrat per 2 dikali f turunan kedua dari f, kemudian diinputkan nilai t-nya 0, ditambah lagi kalau uh, masih belum cukup precise, maka berikutnya lagi t pangkat 3 per 6 dikali f diturunkan sampai turunan ketiga, lalu inputkan t sama dengan 0. Nah, dengan cara ini kita akan dapatkan bahwa sin theta itu sama dengan theta min theta pangkat 3 per 6, dan cos theta itu sama dengan 1 min theta kuadrat per 2. Ya. Oke, ini adalah hasilnya. Hasil dengan Taylor expression bahwa kita ketika t sangat kecil, ya kita bandingkan ya sebelumnya sin theta sama dengan theta, begitu kalau nilai sangat kecil cos theta sama dengan 1, tapi ternyata ini ada yang lebih detail lagi begitu. Sin theta itu sama dengan theta min theta pangkat 3, cos theta sama dengan 1 min theta kuadrat per 2. Begitu. Nah, nanti perlu pembahasan khusus ya tentang Taylor expression ini, kalau Taylor approximation ini kalau misal Anda lupa ya. Oke, kemudian maka x theta sama dengan apa tadi, kita ingat lagi x theta, kita mundur sedikit. X theta sama dengan theta min sin theta kan tadi, karena a-nya 1. Nah, sin theta-nya sudah diganti dengan ini, maka sama dengan apa? Theta min sin theta-nya dirubah menjadi ini kan ya, menjadi theta min theta pangkat 3 per 6. Kemudian y theta juga kita ganti kan ya. Y theta kan tadi sama dengan 1 min cos theta, dengan a-nya sama dengan 1. Cos theta-nya sudah diganti dengan ini. Maka kita ganti 1 dikurangi 1 min theta kuadrat per 2. Maka hasilnya jadi apa? Maka x theta itu diaproksimasi sama dengan sama dengan theta pangkat 3 per 6 dan y theta-nya sama dengan theta pangkat 2 per 2. Nah, maka dengan cara ini ketika nilainya mutlak, x itu nilainya akan selalu lebih kecil dibandingkan y. Kalau nilainya kecil ya. Contoh misalnya kita inputkan angka 0,1. 0,1 pangkat 3 berapa? Jadinya 0,001. Kalau 0 pangkat 1 pangkat 2 berapa? 0,1 pangkat 2 0,01. Ya, jadi kita lihat x ini selalu lebih kecil ya, karena pangkatnya lebih tinggi. Ketika bilangan pecahan dipangkatkan dengan pangkat yang lebih tinggi, nilainya akan lebih kecil. Ya, karena kita tadi asumsikan sangat kecil ya angkanya. Oke, nah kemudian tadi kembali lagi pertanyaan adalah kita ingin mengetahui bentuknya itu seperti apa ya, apakah seperti ini, begini, atau seperti ini, begitu dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara bentuk, kita akan sangat terkait dengan kemiringan atau gradien. Nah, berarti sekarang kita coba cari gradiennya. Gradien itu apa? Gradien itu sama dengan y per x. Maka kita bagikan nih. Oke, ini harusnya 2 ya. Oke. Theta pangkat 2 per 2 dibagi dengan theta pangkat 3 per 6. Hasilnya adalah 3 per theta. Begitu ya, 3 per theta. Ya, tinggal dicoret segitu. Ini habis, tinggal tetanya di bawah 1. 6-nya ke atas, jadi 6 per 2 sama dengan 3. 3 per theta. Nah, ketika ya, oke. Sudah saya betulkan ya. Ketika theta-nya menuju 0, ya, ketika kan memang kita tadi mencari di titik sini ya, di titik titik sebelah sini 0 ya, atau 360 derajat yang sebenarnya 0 juga begitu. Bisa.
mirip-mirip dengan nol, sama dengan nol. Nah, maka pada saat ini 3 per theta, ketika theta menuju nol, maka nilainya akan menjadi, ya, per x ini akan menuju tahingga, ya. 3 dibagi 0 akan menuju tahingga. Sehingga slope atau kemiringan di titik ini itu adalah tahingga, seperti itu ya. Tahingga. Sehingga kita bisa katakan bahwa bentuknya adalah seperti ini ya. Oke. Nah, oke, dan sekarang kita juga bisa lihat secara realnya di animasi ini, di GeoGebra. Kita coba zoom. Oke, betul ya, bentuknya memang seperti cusp gitu ya, istilahnya CUSP itu. Oke. Nah, sekarang sudah ditunjukkan ya betapa dengan parametric equation kita bisa mencoba menghitung banyak hal ya. Kita bisa melihat, memprediksi seiring dengan theta bergerak, maka posisinya ada di mana. Kita bisa memprediksi bagaimana titik di bawah ini kondisinya seperti apa bentuknya. Nah, itu dengan parametric equation atau persamaan parametrik terhadap T sebelumnya dan sekarang terhadap theta.